Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga kabar baik selalu menyertai kesehatan kita semua. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang materi masa pembabaran Dharma. Nanti ada berapa tahun, kemudian ada kejadian apa aja di tahun-tahun itu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari masa pembabaran Dhamma di tahun pertama dan tahun kedua serta gabungan dengan sampai tahun keempat. Kejadiannya apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Langsung saja. Halo, hari ini kita akan belajar masa membabarkan Dharma atau masa pembabaran Dhamma oleh Sang Buddha. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari sampai tahun kedua saja ya, karena ini awal pertemuan. Kalau terlalu banyak nanti juga tidak efektif. Oke, langsung masuk saja ke tahun pertama. Poin A, tahun ke-1 atau tahun pertama terjadi pada 588 sebelum Masehi. Oh iya, perhitungan tahun Masehi dan sebelum Masehi sebagai pengetahuan saja ya. Setiap bertambah tahun maka bukan angkanya bertambah tapi justru berkurang. Di tahun 588 ini maka satu tahun selanjutnya adalah 587 bukan 589, berkurang satu tahun, berkurang terus ya. Itu sebelum Masehi. Oke. Tahun pertama ini pembabaran Dhamma terjadi pada musim hujan. Saat itu Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi atau yang sekarang dikenal dengan Banares. Peristiwa saat itu yang terjadi ada 3 peristiwa utama sebenarnya. Yang pertama adalah Buddha membabarkan khotbah pertama. Khotbah pertamanya ini Dhammacakkappavattana Sutta. Cuma dilanjutkan dengan ada 2 khotbah lainnya, yaitu yang pertama Anattalakkhana Sutta dan Adittapariyaya Sutta. Kemudian peristiwa kedua, Buddha menerima kelima petapa atau Pancawaggiya Bhikkhu sebagai siswanya. Pancawaggiya ini atau kelima petapa ini adalah Kondanya, Asaji, Mahanama, Badia, dan Wapa. Ketika belajar SD kalian pasti sudah tahu lagunya ya. Oke. Langsung ke peristiwa yang ketiga, yaitu Buddha mendirikan Sangha Bhikkhuni. Nah, karena Sangha ini sudah terbentuk, maka lengkaplah 3 pelindungan atau Tisarana, di mana Tisarana terdiri dari Buddha, Dhamma, Sangha. Saat Sang Buddha hidup itu, saat inilah di tahun ke-1 ini atau 588 sebelum Masehi ini, lengkaplah Tisarana. Gitu ya. Kemudian emangnya cuma itu aja, Pak? 3 peristiwa di tahun pertama ini? Enggak. Ada peristiwa lagi yang tidak masuk peristiwa utama tapi itu terjadi. Pada tahun ini Buddha menerima Yasa dan 54 sahabatnya sebagai siswanya. Nah, yang menjadi sorotan di sini adalah setelah kalimat ini, di mana Buddha memerintahkan kepada para Dhammaduta untuk menyebarkan Dharma. Nah, perintah inilah yang bisa membuat agama Buddha masuk ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia ini. Perintah pada tahun inilah yang melatar belakangi kenapa agama Buddha bisa sampai di sini padahal lokasinya dulu ada di Hindia sana. Nah, ini perintah dari Sang Buddha ini. Kemudian pada tahun ini juga Buddha menerima 37 orang pangeran maksud saya, mohon maaf, yang dikenal sebagai Badawaggiya di hutan Kapasika sebagai siswa, dan juga menerima 3 Kassapa bersaudara. 3 Kassapa bersaudara ini memiliki 1000 orang pengikut. Kemudian kita masuk ke tahun kedua sampai tahun keempat atau 587 sampai 585 sebelum Masehi. Masih musim hujan lagi, Buddha berdiam di wihara hutan bambu atau lokasinya sekarang dikenal dengan Weluwana Arama.
di dekat Rajagaha lokasinya. Peristiwa yang terjadi pada tahun kedua ini sampai keempat adalah ada beberapa, yaitu yang pertama, Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara untuk menerima wihara Weluwana sebagai pemberian dana. Kemudian Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Wadapatimokkha. Di sini adalah dhamma tentang pencapaian kesempurnaan juga. Kemudian Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Kalian pasti masih ingat ya, Sariputta itu unggul dalam apa, Moggallana itu unggul dalam apa gitu ya. Harusnya ingat ya. Kemudian poin selanjutnya, Buddha mengunjungi Kapilawastu dan mempertunjukkan mujizat ganda atau Yamagapati Hariya. Peristiwa yang selanjutnya, pada tahun ini pula Buddha menabiskan Pangeran Rahula atau putranya dan Pangeran Nanda. Nah, Raja Sudodana, Ratu Mahapati Gotami serta Yasodhara saat itu mencapai kesucian setelah menerima khotbah dari Sang Buddha ketika Sang Buddha mengunjungi istana. Kemudian Anathapindika mempersembahkan dana berupa wihara hutan Jetawana di Sawati, Kosala. Pada tahun ini pula Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi dari Kosala. Selanjutnya Buddha mendamaikan sengketa antara suku Sakya dan Kolya dan membabarkan Maha Samaya Sutta. Kalau tidak salah, suku Sakya dan Kolya ini yang peristiwa dua suku berebut air sungai itu ya. Nah itu mereka sampai perang hanya demi air, menumpahkan darah banyak. Nah Sang Buddha saat itu meskipun tidak dekat dengan lokasi tersebut, tapi Sang Buddha bisa mendengar dengan kekuatan batinnya dan datang di tengah-tengah peperangan tersebut atau di tengah sengketa tersebut. Kemudian membabarkan Mahasamaya Sutta dan bisa mendamaikan mereka atau dua suku tersebut. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini saya cukupkan. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk tahun kelima dan seterusnya ya. Maaf di awal tadi saya untuk tahun kelima dan seterusnya bisa kita lanjut di pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Sotihotu Namo Buddhaya.